Saya nggak habis pikir kalau misalkan Anda bilang nggak punya ide bisnis, emang kalian rebahan doang dan tiduran doang, merem doang ya? Padahal di seputar ini aja peluangnya banyak banget. Alright, guys. Dari kemarin saya nge-vlog, jadi video yang terakhir itu jadi banyak banget yang muncul pertanyaan gitu ya. Jadi kayak yang video kemarin tuh ya. Jadi mikirin dari produk dulu, kemudian dicari problemnya apa, kemudian dicari siapa yang memiliki problem, habis itu ketemu marketnya. Oke, habis ketemu marketnya, baru kita utak-atik di sana. Kita bikin yang namanya Tribe Commerce gitu kan ya. Cuman habis itu banyak banget pertanyaan muncul, dan habis itu bikin kontennya kayak gimana gitu. Dari produk terus bikin kontennya kayak gimana. So, let's say dari dari Bonels gitu ya, terus bikin kontennya kayak gimana gitu. So, oke, saya ulangin lebih seru dikit lagi nih ya. Jadi contohnya nih, ini saya lagi di kamar saya gitu. Ini, let's say ini ada produk nih. Kita ngomongin exercise ya, kita latihan gitu ya. Ini ada produk nih ya. This is a very high end microscope gitu. Ya, ini microscope yang very high end microscope. Lumayan lah ya, lumayan gitu di sini gitu. Nah, bayangin aja dari sini, dari sebuah produk. Ini bisa ngapain sih? Konten apa yang bisa di-create dari sini gitu? Well, banyak banget. Misalkan Anda bisa bikin YouTube untuk misalkan Pemil kemarin melihat mikroba ya, melihat apa kemarin tuh tardigrades gitu kan. Terus apalagi kemarin lumut, moss gitu kan. Kita ngelihat bakteri gitu kan kemarin, lihat apa tanah gitu kan. Kita bisa bikin itu semua jadi konten. Sehingga orang jadi penasaran kan, kayak di Yakult ya kemarin bisa gerak-gerak gitu kan. Nah, di Yakult bisa ada bakteria yang gerak-gerak kayak begitu gitu. Jadi itu jadi konten yang bikin orang penasaran. Nah, habis penasaran, kita bisa bikin lagi misalkan, nih loh, kalau kamu mau beli mikroskop yang murah, yang cuma di bawah 2 juta, 3 jutaan, itu ada loh. Anda bisa jualan di situ. Anda bisa jualan barang-barangnya. Misalkan kayak di sini saya bisa jual petri dish misalkan. Nah, ini ada ini ngambil sampel pakai ini loh ya. Kalau ngambil sampel lumut pakai ini gitu. So, banyak hal yang sebenarnya bisa diutak-atik. Contoh lain misalkan di sini ada banyak nih. So di sini ada tripod, right? Ada tripod, and then di sini ada microphone, the microphone gitu. Kalau Anda jualan barang-barang kayak begini, balik lagi dicari. Ini buat apa? Buat ngomong, of course kan. Nah, habis buat ngomong kayak begini, siapa orang yang butuh mic kayak begini untuk ngomong? Maybe YouTubers kayak saya, right? Ini kamera kayak begini juga. So habis punya kamera kayak begini, siapa yang butuh nih? Ini kamera, by the way. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi siapa orangnya? YouTubers. Berarti kalau YouTubers, konten apa sih yang dicari para YouTubers? Apakah teknik ngomong? Berarti Anda bisa jualan CD public speaking kayak saya, CD public speakingnya Romi Rafael. Anda bisa beli kayak gitu. Atau teknik ngomong, atau teknik cara buka omongan, atau teknik untuk video editing, atau teknik seberapa konsisten Anda bisa posting di YouTube. Jadi kontennya jadi banyak banget di situ kan. Alright, so kita cari lagi nih. Misalkan di sini ada Bonels gitu kan. It's okay. Konten apa nih ya? Kayak gini misalkan kontennya parenting, atau konten hidup natural, atau proteksi natural buat anak Anda gitu. Atau let's see di sini oke. So ada Nintendo Switch gitu. Oke, dari sini berarti siapa pemainnya? Berarti kita bisa bikin komunitas dari pemainnya. Kalau komunitas dari pemainnya, kira-kira mereka butuh konten apa ya? Nah, itu bisa ada explore sebenarnya. Kayak misalkan tips-tips dari game, tips-tips dari game-game terbaru, atau informasi game terbaru gitu kan. Jadi itu semua sebenarnya bisa diutak-atik loh. Banyak banget loh di sini kan. Anda ngelihat sendiri kan dari kiri kanan Anda begitu apa aja. Misalkan di situ ada kristal gitu ya. So, Oke, misalkan di sini ada kristal gitu. Siapa audiensnya kalau ada kristal kayak begini? Alright. Nah, habis itu kalau misalkan sudah punya kristal kayak gini, misalkan orang-orang yang memang suka pencinta kristal, kira-kira ada konten apa atau ada edukasi apa yang bisa Anda berikan untuk orang-orang yang suka kristal? Apakah cara melihat kristal itu kualitinya bagus atau grade-nya apa? I don't know ya. I have no idea. Saya bukan pencinta kristal. It happened to be here aja sih. Right? Ada ring light gitu kan? Ada ring light kayak begini. Buat siapa? YouTubers? Maybe. Buat meeting? Maybe. Misalkan Anda bisa bikin konten untuk profesional kalau mau meeting, work from home, Zoom, habis itu biar terang gitu kan pakai itu. Jadi konten itu sebenarnya diambil bukan dari barangnya, tapi dari orangnya. Siapa orangnya yang membutuhkan atau terlibat dengan problem yang Anda solve tadi, yang Anda selesaikan tadi, siapa orangnya. Dan dari situ mereka tuh konsumnya konten apa. Maka kemarin tuh ada yang nanya kayak, ini ada handphone ya, misalkan ini ada handphone nih. Right, so ada handphone. Dan aku jualan handphone.
kontennya kayak apa ya? Maka saya tanya balik sebenarnya ke dia kemarin, tapi dia malah bingung gitu kemarin. Saya tanya baliknya begini sih. Kira-kira YouTube channel apa yang ditonton oleh mereka? Oke. Kira-kira Facebook group apa yang diikuti oleh mereka? Jadi dari situ Anda jadi tahu, oh konten itu kalau misalkan saya nih suka gadget kayak begini, maka konten saya adalah channel-channel yang ngebahas review gadget. Jadi for today, saya ngeliatin banyak banget channel-channel yang ngebahas tentang Microsoft Surface Duo. Karena itu bakal mau launching nanti September dengan harga 1.399 US dollar di sana gitu ya. Di sini nggak tahu masuk atau enggak. Ya, tapi intinya adalah kalau orang suka gadget kayak saya, maka konten apa atau YouTube channel apa yang saya tonton, itu Anda harus tahu. Nah, ini kita ngomongin mulai market mindset kan. Artinya adalah kalau Anda nggak tahu, ya Anda harus cari tahu. Cara cari tahunya gimana? Anda nanya. Ya datengin ke orang-orang kayak saya, kemudian nanya, lu kalau nonton YouTube nonton apaan sih kalau tentang gadget gitu kan? Ya saya kan nyebutin banyak banget, ada Dave, ada iJustin, ada Engadget, banyak deh pokoknya kalau seputar itu gitu kan. Jadi Anda harus cari tahu. Kalau misalkan mikroskop gitu kan, ternyata ada juga mikroskop itu, ada YouTube-nya juga. Ada kemarin tuh Microbe Hunter, mikroba gitu ya, Microbe Hunter. Saya lupa namanya karena saya nggak hafal gitu kan. Saya barusan aja sih beli ini gitu kan. Tapi ada saya ngikutin kalau nggak salah 2 atau 3 channel gitu tentang mikroskop. Semua how to-nya dijelasin sama dia. Jadi saya sampai punya bahasa baru gitu ya. Kayak misalnya ini nih, yang di sini nih. Yang di sini lensa yang di sini nih. Nah, ini yang bisa diputar ini. Well, ini namanya objektif gitu ya. Jadi saya tahu nih ada objektif 100, ada objektif 4 kali, ada 10 kali gitu. Ada objektif 40 kali. Kemudian di sini namanya lensa okuler nih. Lensa okulernya 10 kali. Jadi kalau 10 dikali 10, maka pembesarannya adalah 100 kali gitu. Right? Kalau di sini 10 dikali 40, berarti pembesarannya 400 kali gitu. Maka saya ada namanya di sini ada immersion oil gitu kan. Jadi pakai oil, ditetesin oil. So you know, saya jadi tahu bagaimana caranya memperbesar bakteri. Right? Kita sudah nyoba beberapa kali kan kemarin kan? Ya kan, Bill? Memperbesar bakteri gitu kan. Dan seru ya, kemarin tuh bisa gerak-gerak gitu kan. Ya kita belum lihat bakteri dari ingusmu belum ya. Kalau kamu pilek, bakterinya belum kelihatan ya. Ntar kita lihat, itu virus ya harusnya. Nggak bisa sih, harus pakai Microsoft Electron ya, yang gede banget. So ya idenya adalah kayak gitu. Kita memberikan, jadi kalau ada jualan mikroskop, maka Anda bisa memberikan ide kepada orang-orang kayak saya. Ini loh, ngelihat apa kemarin tardigrade gitu ya, tardigrade gitu, apa beruang air, ya kan? Ngelihat beruang air, itu nemunya di mana gitu. Ngelihat Yakult, ternyata Yakult itu kalau di zoom, tapi harus dijemur dulu kan, itu kelihatan bisa gerak kayak billion of good bacteria gitu, bisa gerak gitu kan. Jadi saya sebagai user membutuhkan informasi kayak begitu untuk mengoptimalkan mikroskop yang saya beli. Berarti sekarang kalau jualan Anda adalah Nintendo Switch, maka apa yang bisa Anda berikan konten yang mengedukasi saya sehingga saya bisa mengoptimalkan main Nintendo Switch. Bahkan Nintendo Switch itu juga kemarin itu ada add-on-nya begitu untuk naikin grafik. Jadi setelah dipasangin begini, ditancepin begitu, grafiknya jadi naik. Nah, things kayak begitu, hal-hal kayak begitu, orang awam nggak ngerti. Tapi kalau Anda bisa ngajarin, ini loh bedanya setelah di-upgrade grafiknya, maka mereka kecenderungan ke sekian persen pasti punya duit dan pengen explore kan, pasti pengen beli gitu. Itu loh sebenarnya cara jualannya. Jadi konten apa itu tergantung dari market Anda itu butuh pengetahuan apa sih, knowledge apa lagi sih dalam mengoptimalkan barang yang bakal Anda tawarkan atau dunianya yang bakal Anda masuki, niche apa yang bakal Anda masuki. Ya, jadi paham ya teman-teman di sini ya. Jadi kalau nyari konten, don't worry, jangan terlalu merhatiin produknya doang. Karena kadang-kadang kalau Anda merhatiin produknya doang, maka yang terjadi adalah Anda macet. Konten apa ya kalau barang saya cuma frozen food gitu kan? Apaan? Nah, satu orangnya. Kedua, kaitan antara orang ini dengan barangnya itu apa hubungannya? Kalau frozen food tuh nyarinya yang kayak apa? Nah, itu Anda explore semuanya. Anda tanya, kalau nyari frozen food yang kayak apa? Aman nggak? Yang misalkan kayak safety-nya gimana? Lama busuknya atau mungkin kayak gitu. Atau maybe bahkan resep masakan. Karena target marketnya adalah ibu-ibu. Ya, jadi Anda pahami dulu marketnya siapa, pola pikirnya mereka apa, hubungannya antara pola pikir mereka dengan barangnya itu apa kalau ada, ya. Habis itu Anda baru create konten di situ.
Alright, so hopefully video ini memberikan Anda wawasan bagaimana caranya mencari konten. Ingat satu hal, saya muter-muter di tempat saya begini aja, banyak banget urusannya, banyak banget produknya, banyak banget yang bisa di-create jadi konten. Bahkan jadi sebuah niche. Ada niche microscope, ada niche game Nintendo Switch gitu kan. Ada mic misalkan tadi di sini ada mic. Ada chicken mindset. Well, iya. You know, semua bisa jadi niche yang berbeda-beda. Bahkan chicken mindset jadi niche development misalkan, self development, mindset development, jadi niche tersendiri, ya. Jadi banyak banget sebenarnya peluang bisnis itu, men. Jadi kayak muter begini aja ini jadi peluang bisnis semua gitu. Belum itu lukisan gitu kan. So sebenarnya banyak banget gitu. Saya nggak habis pikir kalau misalkan Anda bilang nggak punya ide bisnis, emang kalian rebahan doang dan tiduran doang, merem doang ya? Padahal di seputar ini aja peluangnya banyak banget, sampai batu kristal juga ada gitu kan. Well, ya. Yeah. Hopefully video ini memberikan Anda wawasan bahwa bisnis itu banyak banget. Yang perlu Anda tahu cuma cara frameworknya, merangkainya. Maka ikuti video saya tentang 3 step profit framework. Dan habis itu join di List Building Mastery. Supaya Anda tahu step-stepnya dan Anda bisa dibimbing langsung oleh tim saya. Alright, see you in the next video guys. Bye-bye.